Ya, halo semua. Ini Tatang Mobil episode ke-8. Progres Pajero terpaksa stop dulu. Saya belum berani keluar-keluar karena virus corona. Ya, saya nuruti anjuran pemerintah untuk diam di rumah saja. Hari ini judulnya mengenai turbo lag. Ini Pajero diesel common rail turbo. Ini Innova diesel manual yang buat harian keluarga saya yang pegang sopir. Nah, kalau ini yang mobil saya sendiri. Yang ini masih ada turbo lag-nya. Yang ini turbo lag-nya bisa dibilang tidak ada. Ya kalau saya salah ya maaf, tapi menurut saya ini nggak ada turbo lag-nya. Kalau yang ini turbo lag-nya parah. Yang ini kenapa bisa nggak ada turbo lag-nya? Nah, sebentar lagi saya bahas ya. Ini yang silver sama yang abu-abu Innova nanti saya jajarin semua. Nanti saya akan bikin perbandingan. Ya, sebentar lagi saya tunjukkan. Iya, sebelum saya lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih untuk subscriberku, viewerku, hatersku. Ya kenapa haters selalu saya sebut? Karena haters itu penting kalau menurut Sony Setiawan. Haters itu kadang ada yang ya cuma sekedar benci aja, tapi kadang ada yang memberi kritik yang membangun. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Di depan saya ada 2 ekor Kijang Innova diesel. Yang silver itu 2012 manual, yang abu-abu ini 2008. Ya, 2008. Semua sama-sama trim G, tapi yang abu-abu ini matic, yang silver ini manual. Sebentar kita buka kap mesin, saya mau tunjukkan turbo lag itu apa dan bagaimana cara mengatasinya. Oke? Iya, ini ruang mesin Innova diesel saya yang matic. Ini bahasnya nanti aja, lain waktu. Ya. Nah, paling gampang bedain matic sama manual itu apa? Matic itu di sini ada dipstick oli maticnya. Nah, dipsticknya 2, satu di sana, tuh, satu di sini yang buat mesin. Saya pernah tanya sama sales, turbonya itu mana? Jawabnya ini. Lah ini radiator toh ya mbak. Nah, turbo itu yang ini. Turbo itu yang ini. Terus kalau ada yang bilang, saya pindah ke sini sebentar. Kalau ada yang bilang ini untuk melumasi turbo. Ini kan breather blow by. Ini dibakar lagi biar bersih udara keluarnya. Bukan udara keluarnya, buat ngurangin polusi. Soalnya kalau ini dibuang langsung ini bikin kotor. Ya emang bener sih, harusnya pakai oil catch tank. Tapi ini bukan untuk melumasi turbo loh ya. Saya tegaskan, ini bukan untuk melumasi turbo. Ini blow by, ada yang bilang blow by, ada yang bilang breather. Ini uap aja, uap oli aja. Justru bikin kerja turbo itu berat. Nah, turbo dilumasin pakai apa? Turbo itu dilumasin pakai ada jalur oli. Ada jalur olinya yang langsung pick up-nya dari Calter. Ada pompa olinya untuk pelumasan turbo. Ya ini ada pipa-pipa ini. Ya. Itu pelumasan turbo langsung dikenain ke asnya. Jadi kalau ada yang bilang ini untuk melumasi turbo, ngawur pol. Wes ini lebih baik masuk oil catch tank atau enggak dibuang aja ke bawah sekalian. Nah, yang ini sudah saya buang. Nah, ini saya sumbat. Terus yang dari valve cover itu, dari cover flap itu saya buang ke belakang, ke dekat knalpot. Buangnya jangan di sini.
jangan pipanya selangnya jangan berhenti di sini, soalnya nanti apa namanya, uapnya itu malah kadang kecium masuk ke dalam kabin. Nah, selangnya juga tidak boleh selang sembarangan, selangnya yang harus tahan panas. Kalau pakai selang yang kayak selang kebun buat nyiram tanaman itu, saya pernah lihat punya teman saya meleleh semua ya, karena itu panas sekali kan ya uap oli ya. Jadi harus pakai selang yang tahan panas. Nah, turbo lag itu apa? Ini saya sebut, ini header nih, yang warnanya udah korosi, ini kan header. Header itu menghubungkan turbo dengan blok mesin. Saat tekanan di flange atau di ujungnya header ini sudah gede, turbonya muter menghasilkan tekanan. Ya kalau mesin di starter turbonya sih udah muter tapi tekanannya tidak ada. Jadi di RPM tertentu baru terasa, istilahnya turbonya spooling atau turbonya udah nendang. Nah, turbo lag itu apa? Saat turbo itu membutuhkan tekanan ya dari header, terus tekanannya itu belum gede, turbonya belum spooling, ya akhirnya mesin rasanya berat. Nah, kenapa mesin rasanya berat? Nah, saya mau pindah dulu sebentar. Nah, ini di depan saya ada piston bekas Innova Diesel. Ada 4 Innova Diesel ya. 1, 2, 3, 4. Gerakan piston kalau no crankshaft itu 1 sama 2 geraknya bareng, 1 sama 4 geraknya bareng, 2 sama 3 geraknya bareng. Jadi kalau 1 sama 4 ini naik, 2 sama 3 turun. 2 sama 3 naik, 1 sama 4 turun. Piston ini gimana sih? Kalau 1,4 naik, 2,3 turun, berarti 1,4 kompresi. Enggak. Biarpun 1,4 ini gerakannya bareng, biarpun 2,3 ini gerakannya bareng, tapi siklusnya sendiri-sendiri, fasenya sendiri-sendiri. Contohnya fase kompresi 1, 3, 4, 2. Loh. Itu fase kompresi. Terus kalau fase exhaust 4, 2, 1, 3, kalau nggak salah loh ya. Nah, nanti setelah ini saya tunjukkan animasinya. Ya, jadi kalau ngomongin turbo itu soal aliran udara ya. Kita butuh aliran udara yang lancar biar turbo ini spoolingnya lebih cepat, atau kalau enggak nendang di RPM yang lebih rendah gitu loh. Nah, kita bisa memperbaiki aliran udara yang masuk maupun yang keluar dari turbo. Misalnya dengan apa? Cara paling gampang itu dengan ini. Ini filter free flow. Ini Sakura Racing, kayaknya bikinan lokal ini kalau tidak salah. Di episode 3 saya bahas, saya punya KNN sudah hancur ya, udah nggak bisa dicuci lagi karena setahun nggak dicuci. Kalau bisa merawatnya, ini filter awet mestinya. Ini Sakura Racing ini harganya 400-an kalau nggak salah. Ya, ini flow-nya lebih kenceng, jauh lebih kenceng dibandingkan filter standar. Ya, ini ada olinya nih Sakura Racing ini. Jadi saya suka ini Sakura Racing. Ya, paling gampang dengan ini. Nah, yang kedua, ini downpipe standar. Ini yang dapat turbo, ini yang dapat front pipe. Lihat bentuknya. Ini nekuk ya, nekuk. Terus di dalam sini tuh ada, kelihatan apa enggak? Ini kayak ada sarangan ya. Ada yang bilang catalytic converter, ada yang bilang diesel particulate filter. Yang pasti ini menghambat aliran udara. Oke. Nah, yang di sini saya udah ganti. Yang di sini saya udah ganti dengan Kansai. Deketin lagi, Jay.
Nah, lihat tekukannya bagus ini. Langsung les, dan ini gede 3 inci, dalamnya plong. Dalamnya plong, jadi ini loh, udara yang dari blok, dari pembakaran masuk dari samping ini keongnya yang belakang ya. Terus keluarnya itu lancar. Nah, 2 item ini saya bilang sudah cukup. Tapi kalau mau memperbaiki lagi, nah bentar kita lihat yang satu ini. Ya, ini namanya header atau turbo manifold ya. Jadi ini menghubungkan blok mesin dengan turbo ya. Jadi dari ruang bakar itu, kalau tidak salah tadi di animasinya, exhaust itu 4, 2, 1, 3. Udara dari 4 keluar, push. Belum sampai sini, 2 udah keluar, push. 1 keluar, push. Belum sampai sini, 3 udah keluar, push. Jadi di pipa ini tuh isinya tabrak-tabrakan semua udaranya, turbulensi. Nah, ini bisa dibikin jalurnya itu terpisah. Cuma bikinnya susah sekali. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana bentuknya header atau turbo manifold yang jalurnya terpisah dan panjang pipanya sama. Ya, itu headernya posisi terpasang. Maaf kurang jelas. Ini kalau saya mau bikin kelihatan jelas agak susah, harus bongkar banyak. Ini headernya posisi terpasang, tapi tadi gambarnya udah lihat ya, udah ngerti maksud saya. Jadi keluar udara keluar itu nggak unjil-unjilan, langsung sampai flange. Jadi 4, 2, 1, 3 itu nggak unjil-unjilan, langsung sampai flange, terus langsung muter ini. Ya. Setelah muter ini, karena udaranya lancar, ini muternya cepat. Nah, ini tuh ada asnya. Ini kipasnya ada di belakang dan di depan, di tengah-tengah ini ada asnya. Ya, yang dilumasi oli itu asnya. Lalu udara mau keluar, downpipe-nya udah lancar. Downpipe-nya udah gede, udah melengkung, ya, udah los. Lalu setelah itu nah ini keongnya ini kan ngirim udara ke throttle body ya. Saat keongnya ini mompa udara dari filter, dari box filter, filternya sudah free flow. Nah, jadi flow-nya baik sekali ini. Ini yang manual ini saya bilang tidak ada turbo lag-nya. Ya, jadi benar-benar enak. Dari injakan pertama turbonya udah spooling, udah bunyi. Buat yang di Semarang ya mau nyoba, pengen ketemu saya, silahkan saya kasih nyoba. Ya, ini kebetulan juga nggak ada intercoolernya, jadi langsung ya dari turbo ini langsung ke throttle body. Biasanya kasih intercooler dulu tuh sini, yang motif-motif tuh. Jadi ini nggak ada turbo lag-nya sama sekali. Saya mau nambahkan satu hal lagi soal turbo. Buat kalian yang pede pakai oli jelek, saya tunjukin turbo saya. Turbo saya ini, lihat ininya udah bersih ya. Ininya udah bersih. Ini karena turbo saya ini udah di rebuild. Di rebuild kenapa? Karena dulu backsealnya jebol. Backsealnya jebol akibatnya apa? Olinya masuk ke throttle body, oli yang buat pelumasan itu. Makanya kalau kalian udah pakai diesel common rail turbo, jangan pelit-pelit pakai oli lah, ya. Pilihlah oli yang memang dirancang untuk diesel common rail turbo. Karena apa? Ya itu oli bagus, bisa merawat seal-sealnya back housing ini, seal-sealnya turbo ini, ya. Jadi kesimpulannya tadi 3 item ya, turbo manifold, downpipe, dan free flow air filter. Header atau turbo manifold itu sayangnya udah nggak produksi lagi. Kalau ditanya, saya cuma budget buat 1 item. Saya punya budgetnya untuk 1 item, saya bilang downpipe dulu aja, ya.
downpipe dulu aja. Setelah downpipe baru air filter. Nah, turbo manifold ini saya minta yang ngerti komen ya. Kalau bisa bikin turbo manifold atau header seperti yang fotonya saya tunjukkan tadi, jadi saya minta seperti ini. Pakai pipa stainless steel yang pipa asli ya, bukan rorolan, tebalnya 2 atau 3 mm. Terus las-lasannya kalau bisa luar dalam. Nah, kalau bisa bikin seperti itu ya, yang ahli-ahli knalpot tuh tolong komen ya, tolong kabari saya. Ya pokoknya itu, pipa stainless steel asli bukan rorolan, dilas luar dalam, tebalnya kira-kira 2 atau 3 mm. 2 mm ya saya rasa ya, 2 mm. Ya, soalnya tekanan di header itu kan besar sekali. Ya ada panas, ada tekanan, jadi harus bahannya yang kuat, bikinannya yang paten. Oke, sekian dulu untuk episode 8 kali ini. Nantikan episode 9, nanti saya mau bahas ini. Nah, radiator aluminium sama, nggak kelihatan ya, ATF cooler. Oke, cukup sekian. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe. Tolong jempolnya ke atas, jempol ke bawah nggak apa-apa ya. Silahkan komen, berikan kritik yang membangun. Saya siap buatkan video yang bagus, yang bermutu, yang mendidik untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.